iktidal. Bagaimana lamanya, apa saja yang dibaca, bagaimana kondisi sebagai seorang imam atau kondisi sebagai seorang makmum. Apakah bacaannya sama atau tidak? Terus kalau sama itu seperti apa? Maka kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nih, nih. Summa yartafi'u ilal qiyami. Summa yartafi'u ilal qiyami. Wa yantasibu qa'iman qa'ila. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Jadi ketika mengangkat kepala dari rukuk itu bacanya apa? Sami'allahu liman hamidah. Summa yartafi'u, kemudian yartafi'u mengangkat kepala, ilal qiyami untuk berdiri, wa yantasibu seraya berdiri seraya berdiri membaca apa? Membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian wa yaqulu dan mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian baca Rabbana lakal hamdu ila akhirih. Wala yatulu, dan tidak dianjurkan berlama-lama. Apa yang tidak ada hadal qiyam illa fi sholatis subahi, kecuali dalam keadaan sholat subuh. Kenapa? Karena kalau sholat subuh itu ada namanya kunut, fi sholatus subahi lil kunut. Ini madhab Syafi'i, berarti memang imam siapa namanya? Imam Al-Ghazali itu madhabnya Imam Syafi'i, ikut madhab Syafi'i. Nah, di sini ada bacaan Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Begitu kita usai melaksanakan rukuk, ya, kemudian dalam rukuk kita membaca namanya subhana, ya, subhana tasbih, ya. Kemarin kita mengatakan ada yang 3, 1 boleh, 3 bagus. Ya, jika lebih dalam keadaan sholat sendiri, ada Hasan, katanya Imam Al-Ghazali. Kalau sholat sendirian lebih dari 3 itu termasuk sesuatu yang baik, hasanun. Nah, ketika sudah selesai rukuknya, maka kita angkat kepala. Nah, dari sini Allahu Akbar. Ada takbirnya. Ya, Allahu Akbar. Takbir. Gini berdiri. Baru kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya paling suka ketika membaca ini dan saya nikmati. Artinya Pak, Sami Allah telah mendengar. Ya Allah, Engkau telah mendengarkan setiap orang yang memujinya. Nah, kita termasuk orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Rabbana bentuknya apa? Rabbana wahai Tuhan kami, laka hanya untukmu apa? Alhamdu segala puji. Berarti tidak ada yang berhak dipuji selain Allah Subhanahu wa taala. Mil'us samawati, yang mana pujian itu memenuhi langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta, dan memenuhi apa yang kau inginkan min syai'in. Jadi ketika seorang hamba memuji Allah dan pujiannya itu memenuhi langit dan bumi, masih kurang. Ya, masih kurang apa? Wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala bagaimana bentuk pujian. Yang terpenting tidak ada kalimat yang tepat untuk memuji Allah. Karena apa?
terlalu besar Allah untuk dipuji seorang hamba, sehingga pujian kita itu walaupun pujiannya itu memenuhi langit dan bumi itu masih kurang. Nah, jadi kalau kita membaca ini setelah rukuk, Allah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Coba dinikmati. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhanku. Laka, hanya untukmu segala puji yang memenuhi langit dan bumi, dan juga sekehendak engkau dari pujian-pujian itu. Nah, ini kemudian walayatul hadal qiyam, tapi kemudian tidak boleh lama-lama. Illa fi sholati subhi, ya, kecuali dalam sholat subuh, karena apa? Lil qunut. Maka kita akan bahas satu persatu tentang apa yang dibaca ketika i'tidal. Coba perhatikan di slide berikutnya. Nah, cara i'tidal atau mengangkat tangan seraya membaca tasbih. Caranya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi. Nah, jadi kita melihat di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadda manqibaihi wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru ar-ruku' wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa yaqulu sami Allah liman hamidah wa la yaf'alu dzalika fi sujud. Nah, dari Abdullah bin Umar, aku melihat Rasulullah SAW ketika berdiri di dalam sholat, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar kemarin, pundaknya begini, dan beliau melakukan hal itu ketika takbir untuk rukuk. Ya, begitu Allahu Akbar, kemudian setelah baca surat Al-Fatihah dan surat Allahu Akbar rukuk, ya, rukuk, kemudian beliau mengucapkan, nah setelah itu Sami Allahu liman hamidah, dan tidak mengangkat kedua tangan ketika akan sujud. Nah, ketika kita akan sujud itu tidak mengangkat tangan. Jadi yang angkat tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Setelah itu baca Fatihah, nah, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Sami Allah liman hamidah. Ya, Sami Allah liman hamidah itu kemudian setelah mau ruku, mau sujud itu tidak mengangkat tangan. Ya, mau sujud itu tidak mengangkat tangan. Ini. Jadi baca itu Sami Allah liman hamidah. Terus statusnya apa? Membaca Sami Allah liman hamidah itu sunnah, ya. Kalaupun tidak membaca, lupa atau disengaja tidak membaca, itu tetap sah sholatnya. Yang terpenting di sini adalah rukuknya. Tapi kalau rukuk lama-lama kalau nggak baca kan apa? Rukuk itu artinya itu merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan kalau kita taat sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah cukup memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian mengangkat kepala untuk berdiri, dan kemudian kita itu membaca Sami Allah liman hamidah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar, ya. Mendengar apa? Mendengar bagi orang yang memujinya. Karena kita waktu ruku itu apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah mendengar tasbih kita dan pujian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita urut dengan runtut, kita nikmati kan asik sholat itu. Ternyata sujud, ruku itu ada kaitannya dengan yang sebelumnya dan setelahnya. Terus kita lanjutkan. Nah, imam membaca tasbih dan membaca tahmid. Ini imam, ya.
status kita seperti imam misalkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah, ya, Rabbana lakal hamdu, ya, itu ada lafaz. Nah ini Allahumma Rabbana walakal hamd. Ini ada bacaan, ini riwayat Bukhari. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau membaca Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu yang kita baca. Itu siapa? Tatkala menjadi seorang imam, ya, dan imam membaca tasmi dan membaca tahmid, ya. Berarti dua, ya. Ini posisinya sebagai seorang imam. Nah, kalau kita imam atau bukan, imam atau bukan. Nah, kalau sendirian, ya ada juga khusus untuk sendirian, posisi sebagai makmum dan juga posisi sebagai orang yang sholatnya sendirian. Ini penjelasannya adalah imam membaca tasbih dan membaca tahmid. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Nah, ini yang dibaca atau baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Itu boleh, ya. Atau yang pendek seperti ini boleh. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini terus lanjut. Makmum cukup membaca tahmid. Nah, ini bisa, ya, makmum posisinya sebagai makmum. Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi kalau kita menjadi makmum, begitu imamnya sami Allahu liman hamidah, nah, makmumnya cukup baca Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ini berdasarkan keterangan, ya, atau berdasarkan keterangan ini dari Abu Hurairah, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang nomor 796. Idza qala al-imamu, tatkala imam mengatakan, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya menjawab Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Terus apa manfaatnya? Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufir lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa, ya, sesungguhnya barang siapa yang, ya, wafaqa qawluhu yang ucapannya senada dengan ucapan para malaikat, apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka akan diampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Saya cocok dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasil dzunubi. Salat itu mensucikan jiwa dari berbagai dosa. Makanya setiap gerakan saja melebur dosa, ya. Ini misalkan, ya, Sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kalau ucapan kita senada atau bareng dengan para malaikat, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni. Semakin sering sholat, semakin banyak melaksanakan sholat, maka akan semakin banyak pula dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya, itu posisinya sebagai seorang makmum. Kemudian berikutnya, nah, berikutnya ada juga, ini saya lanjutkan, ada berapa makmum
Ya, makmum boleh membaca tasmid sekaligus tahmid, boleh ya. Ya, makmum. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah, ini. Karena ada satu pernyataan ya, ini merupakan pendapat Imam Syafi'i ya, madhab Syafi'i sebagaimana penjelasan dalam sebuah kitab. Wa yustahabbu lil imami wal ma'mumi ayyatiya bi jamil dzikri. Wa yustahabbu dan dianjurkan lil imami untuk imam dan makmum untuk melaksanakan semua zikir. Itu berarti boleh ya. Apa landasannya? Yaitu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika kullah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumun usolli wa li'annahu dzikrun masnunun fil intiqali lil imam fa sunnah lil ma'mum katakbirat. Jadi boleh ya bagi makmum dan imam itu boleh membaca sama karena katanya Rasulullah SAW, solu sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli sebagaimana saya sholat, berarti sama bacaannya antara imam dan makmum itu juga boleh karena itu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian macam-macam bacaan, tapi tidak saya sebutkan. Ada pertama ya yang saya baca tadi, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu macam-macam bacaan. Ya, yang kedua Rabbana walakal hamdu. Ya, Rabbana walakal hamdu. Cukup ya. Ada Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, annahu sami'a, bahwasanya dirinya mendengar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina rafa'a ra'sahu fi ruqala rabbana walakal hamdu. Ini hadis yang di bab apa? Kitabu iqamatus shalah bab ma'a yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Ini hadis yang menceritakan tentang ya tetap hadisnya itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dan Imam Hakim, itu penjelasan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk kemudian membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian nah, kita lihat di sini lama iktidal itu berapa? Lamanya itu berapa? Nah, ada lamanya. Satu, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud dan ideal dapat dilakukan dalam waktu yang hampir sama dalam lamanya. Silakan, misalkan ya, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud itu bisa dilakukan waktunya itu mirip lah. Kalau misalkan duduknya itu 10 menit, berarti rukuknya juga 10 menit. Kemudian itidalnya juga 10 menit. Nah, itu biasanya kalau orang yang kuat sholat itu cukup lama karena masing-masing kalau duduknya itu dua menit berarti berdirinya sujudnya 2 menit, rukuknya 2 menit, duduk di antara dua sujud 2 menit dan itu 2 menit, itu silakan ya. Walaupun tidak sama juga nggak apa-apa, yang penting sudah sesuai ya. Yang kemudian itu boleh dilakukan dalam waktu yang sama dengan berdiri. Nah, ini silakan yang mau mencoba. Ya, silakan yang mencoba. Yang ketiga, itu boleh dilakukan dalam waktu yang lama. Nah, boleh. Yang lama itu sangat lama pun boleh ya. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW pertama, karena rukun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa sujuduhu rafa'a min ruku' wa baina sadin qariban min as-sawa. Adalah Rasulullah SAW dan sujud beliau dan ketika beliau bangun dari ruku' yaitu i'tidal dan di antara dua sujud semuanya hampir sama. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian i'tidal boleh dilakukan dalam waktu yang sama, itu tsumma raka'a fatal ar-ruku' tsumma qala sami'allahu liman hamidah tsumma qala mithla ma qala. Itu boleh ya.
i'tidal dilakukan dalam waktu yang sama, berdiri. Kemudian i'tidal boleh dilakukan dalam waktu yang sama. Nah ini, karena Anas yan'atu lana salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana yusalli wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruqamah hatta naqul qad nasiya. Adalah Sayyidina Anas bin Malik menjelaskan salat Nabi kepada kami bahwa beliau salat dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk maka beliau berdiri sehingga kami mengira beliau itu lupa. Oh, betapa lamanya ya, betapa lamanya. Silakan dicoba semuanya kalau kuat ya. Kalau nggak kuat ya sudah yang kemarin situ. Kul a'udzu birabbil falaq ya. Kemudian kul a'udzu birabbin nas. Kemudian biar tidak terlalu lama rukuknya, juga tidak terlalu lama duduknya, semuanya itu posisinya sama sehingga sholatnya itu ya lumayan agak cepat lah. Nah, jadi kalau kita hitung dan praktek di lapangan itu biasanya sholat zuhur itu ya 4 menit, 5 menit. Karena juga ada Pak, seorang sahabat itu kalau sholat itu cepat. Nah, itu menunjukkan bahwa yang cepat pun boleh. Soalnya kalau sholatnya nanti semuanya lama, itu kan akan menjadi masalah bagi orang-orang yang kerja di nelayan, di pasar, sehingga cerita yang saya sampaikan kemarin itu antara sahabat itu ada yang melaksanakan sholat di Masjid Kuba, kemudian imamnya kelamaan, kemudian ditinggal oleh makmumnya, ada beberapa makmum itu protes, sholatnya diselip, kemudian justru sang imam itu ditegur oleh Rasulullah SAW agar supaya tidak menjadi imam yang memberatkan bagi makmumnya. Sehingga untuk ukuran kita ya, pokoknya main kulhu itu sudah cukup ya. Kalau ingin agak lama ya kul a'udzu birabbil falaq, ya, terus ke atas, qul ya ayyuhal kafirun terus ke atas sampai kemudian sabbihisma rabbika 'alal ladzi khalaq. Kok masih kuat ke atas lagi? Ya, al ataka haditsul ghasyah, kuat lagi terus wan naziati gharqa wan nasyitati nasra, kuat lagi misalkan amma yata'asalun, kuat lagi ditambah lagi misal apa tabarak, tambah lagi apa surat waqiah, tambah lagi surat yasin, tambah lagi surat kahfi. Akhirnya mungkin pernah dalam hidup kita sholat itu khatam Al-Qur'an, tapi ya bisa dicoba ya. Terus kita lanjutkan. Posisi tangan, ya, posisi tangan saat iktidal. Bagaimana posisi tangan kita? Idza rafa'a ra'sahu minar ruku' insya'a arsala yadayhi. Jika ya, ia mengangkat kepalanya dari ruku', maka jika mau ia bisa melepaskan kedua tangan. Allahu Akbar, jadi tangannya dilepas. Dilepas. Nah, ini biasanya umumnya seperti kita. Tapi kalau bisa tangannya dilepas, jangan main kuku. Saya pernah ini kok main kuku ini, kukunya dimainin itu, ya. Idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i in sya'a arsala yadayhi wa in sya'a wada yaminu. Nah, ini kurang kurang ya-nya. Yaminahu ala shimalihi. Ya. Dan jika dan jika mau tangan kanannya bisa memegang tangan kirinya sendekap, ya ini riwayat Imam. Jadi kalau mau tangannya dilepas, kalau mau tangannya itu begini. Jadi biasanya nanti kalau di Mekah atau Madinah itu akan menemukan orang-orang yang berbeda di dalam melaksanakan sholatnya seperti ini. Bahkan ketika meletakkan tangan di dada, ada yang di bawah perut, ada di antara dada dan perut, ada yang menyamping agak kiri, itu ada yang melepaskan juga ya, sesuai dengan madhabnya. Ya, sesuai dengan madhabnya sehingga tidak membuat kita itu kaget. Oh, ternyata ada landasannya. Ya, posisi tangan sudah, kemudian lamanya juga sudah, maka tinggal kita mempraktekkan dan semuanya itu ada landasannya. Kalau kita kemudian
ya, kita melakukan ini murni ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, insya Allah pahalanya besar. Bahkan bukan hanya dapat pahala, dosa-dosa kita tuh rontok, seperti yang tadi sampaikan, ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, itulah rahmat Allah kepada kita, sholat saja itu bisa melebur dosa-dosa. Padahal ini yang kaitannya dengan fisik, ya. Ini kan masih lahiriah, ya. Masih lahiriah. Kemarin kita baca faslun fi kaifiyatil amal adh-dhahiri fi shalah. Ini masalah lahiriah. Ruku, i'tidal, sujud, ya. Insya Allah pertemuan hari Selasa akan datang saya akan membahas tuntas tentang sujud. Nah, sujud kita adalah identitas kita di akhirat nanti. Nah, setelah itu tentang apa namanya tasyahud. Ya. Kemudian bab berikutnya itu faslun fi syuruti al-batina min a'mal qalb. Ya. Menerangkan tentang syarat kondisi batin, ya, kondisi hati kita di dalam melaksanakan sholat. Ini secara fisik itu melebur dosa. Secara fisik, bagaimana batin kita? Nah, kalau sudah bicara batin kita, nanti itu yang menjadikan kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu batin kita. Lisan kita memang mengucapkan, tapi hati kita masih kemana-mana. Nanti bagaimana mendesain diri kita sendiri, ya, ketika i'tidal, batin kita nyambung dengan Tuhan, ketika membaca tasmid, batin kita nyambung, ketika membaca tahmid, batin kita nyambung, sehingga itu mungkin suatu saat kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Sementara itu saya kembalikan kepada Mas Batu. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya. Oke, sambil sebelum kita masuk pertanyaan, silakan ditulis chat ya. Insya Allah kita akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Dan pastikan Bapak Ibu yang masih belum baru join, maksud saya, silakan untuk menyimak nanti di rekaman YouTube-nya ya. Silakan nanti kita akan coba share untuk bisa memahami terkait masalah kaifiah ini. Artinya kalau kita sudah paham dari awal sampai akhir, maka sudah dikatakan sholatnya bisa ya luar biasa kalau sampai Bapak Ibu mengamalkan ini. Baik, kita akan coba membacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Nah, di sini bacaan Sami Allahu liman hamid, apakah sudah dalam posisi berdiri atau sambil bangkit dari ruku langsung baca Sami Allahu liman hamidah? Ustaz. Sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika kita dalam kondisi ruku berdiri, mau berdiri tuh Sami Allahu liman, Sami Allahu liman hamidah. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Baru ketika berdiri itu Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, ketika Sami, ini ketika ruku ya, berdiri ini. Sami Allah liman hamidah. Sami'a ya Allah. Mudah-mudahan Allah mendengar bagi setiap orang yang memuji, ya. Sami'a liman hamidah, yang memujinya. Baru ketika berdiri, Rabbana lakal hamdu. Rabbana wahai Tuhan. Lakal hamdu. Nah, hanya untukmu segala Rabbana lakal mil'us samawati, yang memenuhi pujian itu memenuhi langit dan bumi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Wah, itu asik gitu. Jadi tasmi sami Allah liman hamidah, terus berdiri Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, ketika berdiri itu nggak boleh lama-lama. Wala yatul hadal qiyam illa fi sholati subhi lil kunut. Nggak boleh terlalu lama. Ya. Memang kalau terlalu lama, apa yang dibaca? Terus lanjut. Oke, baik.
Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Jika tadi diterangkan waktu yang sama baik itidal atau duduk misalkan 10 menit, berarti bacanya tersebut lebih dari 3 ya Ustaz? Penjelasannya. Ya, sujud, kemudian rukuk, kemarin saya baca, ya kita baca ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz itu membacanya 10 tasbih. Ya, 10 tasbih. Nah, berarti agak lama memang kalau 10. Itu ideal ya, itu katanya yang menceritakan, saya tidak melihat seorang pemuda sholat seperti sholatnya Umar bin Abdul Aziz yang mirip sekali dengan sholatnya Rasulullah SAW, yaitu masalah membaca tahmid ya, membaca apa namanya, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ketika sujud yaitu apa? Membaca sujud apa? Subhana Rabbiyal Azim. Subhana itu katanya ya sekitar asoro tasbihat. Asoro tasbihat. Nah, katanya Imam Al-Ghazali, kalau mau ditambahi hasanun, itu bagus. Hasanun. Itu silakan mau kalau mau menambah. Tapi untuk ukuran-ukuran kita itu nggak bakalan nambah. Itu 10 aja kebanyakan. Nah, jadi kalau apa ibaratnya gini, kita ini mau sholat itu alhamdulillah. Kita mau sholat itu sudah luar biasa. Makanya kemarin itu wa yusabbihu salatan wa ziyadatu hasanun lil munfarid. Itu kalau sholat dalam kondisi sendirian itu ditambah lebih dari 3 itu hasanun. Kemudian riwayat yang bersumber dari siapa namanya yang diceritakan itu tentang Umar bin Abdul Aziz itu asaro tasbihat. Kalau kita misalkan masih kuat ya silakan, mungkin bisa sampai 11, 12 atau berapa. Yang jelas yang ada riwayatnya itu adalah 1, 3, dan 10. Gitu Mas. Oke, baik. Kita pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana posisi makmum terhadap imam Ustaz? Posisinya apanya nih? Ini secara umum sih pertanyaannya, bagaimana posisi makmum terhadap imam? Posisinya pertama itu mengikuti ya, tidak boleh mendahului. Jadi kalau mendahului tidak sah. Misalkan begini. Ya, misalkan begini. Posisi pertama baris ya. Kalau baris itu jangan sampai seorang makmum itu posisinya lebih depan. Kecuali misalkan yang makmumnya itu orangnya pendek, ya. Kemudian apa imamnya pendek, makmumnya itu orangnya tinggi. Ketika sujud itu kepalanya lebih berdua maksudnya sholatnya. Tapi yang diukur itu bukan bentuk kepalanya atau badannya, diukur itu adalah ini apa namanya kakinya posisi kakinya itu misalkan saya sholat dengan Mas Wadud ya, Mas Wadud jadi imam, saya itu sholat di belakang Mas Wadud, jadi posisi kakinya itu ya posisi kaki makmum itu masuk pada apa namanya mata kaki, jadi nyambung seperti itu. Nah, berhubung makmumnya itu lebih tinggi ketika ruku itu kan kepalanya lebih lebih panjang ya. Atau ketika sujud itu tidak apa-apa, yang jelas ukurannya adalah kaki itu kalau berdua. Kalau banyak itu berarti posisinya itu di belakang karena jumlahnya banyak. Nah, kalau berdua seperti itu posisi ya, posisi. Yang kedua itu tidak boleh mendahului gerakan seorang imam kepada apa gerakan makmum kepada imam, misalkan imam belum ruku, tiba-tiba makmumnya itu sudah selesai ruku duluan, itu nggak sah ya. Atau misalkan berdiri sama. Dan itu kalau kalau kita lihat itu banyak kan orang yang sholat seperti itu. Makanya disunahkan kalau sebagai seorang imam itu suaranya kenceng, kalau perlu ada toa agar supaya makmum itu mengerti kondisinya imam. Kalau enggak ya seperti itu. Ini makmumnya itu kadang sudah duduk, ternyata imamnya itu masih sujud. Nah, seperti itu apa namanya?
mendahului ya, mendahului. Itu pokoknya nggak boleh ya, nggak boleh mendahului. Yang ketiga, namanya imam itu untuk diikuti bukan untuk dihianati. Ya, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Kalau imamnya itu misalkan nanti kita sholat di Mekah, imamnya nggak pakai kunut. Nah, karena sebagian besar orang Indonesia madhab Syafi'i, terus kemudian kita jangan memaksa ikut kunut. Ya, jangan memaksa ikut kunut, ya sudah ikuti imam. Karena imam itu kita baiat untuk diikuti, bukan untuk kita ingkari. Sebaliknya nanti misalkan Bapak Ibu sholat di Mesir, terus imamnya itu pakai madhab Syafi'i, kemudian kita tidak mau kunut, padahal imamnya ya kita ikut kunut. Gitu. Jangan mempertahankan organisasinya atau keyakinannya. Ulama terdahulu tidak mengajari seperti itu. Ya kalau imamnya itu namanya apa? Imam itu untuk diikuti. Ya. Yang keempat, ini penting, kalau makmum itu posisinya karena harus ikut imam, ketika imam itu assalamualaikum warahmatullah, maka segera mengikuti, jangan sampai dapat misalkan setengah menit, imamnya sudah salam, makmumnya itu masih innaka hamidun majid, assalamu, berarti ya dia itu kayaknya itu sholat sendirian, makmumnya itu seolah-olah sudah terlepas dari imam, padahal dia itu namanya makmum itu harus bareng dengan imam. Ya, jadi pokoknya menjadi makmum itu paling enak mengikuti imam. Sampai kemarin saya sampaikan kan, sampai membaca Fatihah saja itu menurut Ibnu Hambal itu kalau misalkan tidak baca Fatihah itu juga tidak apa-apa, karena apa, Fatihahnya sudah dijamin oleh imamnya. Yang bermasalah adalah imamnya itu nggak begitu fasih baca surat Al-Fatihah, bisa agak masalah itu. Maka kalau kita mau jadi makmum, carilah masjid yang bagus ya, kira-kira seperti itu. Ada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah itu pahalanya 25 derajat. Kemudian dalam riwayat yang lain itu 20 derajat. Lantas siapa namanya? Imam Nawawi itu pensyarah Sahih Muslim, beliau menyatakan ya, kemuliaan orang berjamaah, kesempurnaannya itu min kamalis sholat, kesempurnaan sholatnya. Misalkan sunnah-sunnah ketika sholat itu dilaksanakan semua. Mungkin ada yang tidak. Atau tempatnya, beliau juga menyebutkan tempatnya. Misalkan sholat di sini, di Indonesia, sama dengan sholat di Madinah pasti beda. Rasanya juga beda. Nah, tempat itu juga menjadikan kemuliaan atau keistimewaan sholat kita itu lebih terasa. Lebih terasa. Itu penjelasan Imam Nawawi dalam kitab yang ditulis beliau itu Pensyarah Sahih Muslim, dan itu dikutip oleh Said Muhammad Al-Maliki dalam kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Begitu. Hanya kalau pingin bagus, carilah tempat yang bagus lah untuk imam, yang kondusif ya, yang enak, misalkan di Istiqlal. Itu kan enak itu. Karena jumlah yang sholat kan banyak. Bisa jadi kita dalam sholat lalai, tapi ada di antara mereka yang khusyuk lah, maka kita secara otomatis akan diterima semuanya karena bareng-bareng tadi itu. Kalau sendirian, sekali nggak khusyuk ya nggak khusyuk. Itu fadilahnya sholat berjamaah. Gitu Mas Fatud. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bolehkah Ustaz di saat kita sholat sendiri membaca Al-Fatihahnya itu di waktu maghrib, isya, dan subuh itu keras, Ustaz? Boleh ya. Misalkan sendiri, Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh ya. Cuma ada kiai itu baca keras, padahal nggak ada makmumnya. Pak Kiai, ini sholat sendirian kok keras suaranya. Kamu tahu nggak? Di belakang saya itu nggak kelihatan, itu bangsa jin itu sedang makmum. Siapa tahu memang ada makmumnya. Itu ternyata bangsa jin yang makmum. Cuma nggak kelihatan. Jinnya kan seneng, wah ini punya imam baru ini. Boleh ya, boleh.
Oke, berarti dibolehkan ya, Bapak Ibu ya. Baik, kita pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bila kita sholat duhur pada rakaat 1 dan kedua, untuk sholat pendeknya apakah harus berurutan sesuai dengan urutan surat Al-Quran atau boleh seingatnya kita saja bacanya, Ustaz? Kesunahannya itu sesuai dengan urutan. Artinya urutan itu tidak harus urut berdempetan ya. Misalkan rakaat pertama membaca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Kemudian selesai rakaat kedua baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas, itu boleh ya. Jadi maksud urutannya begitu, sesuai dengan posisi uh, ayat tersebut. Atau begini misalkan rakaat pertama Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu. Itu kesunahnya. Tapi kalau nggak hafal ya sekenanya aja ya nggak apa-apa. Allahu Akbar. Langsung Qul wallahu ahad. Rakaat kedua langsung surat Al-Baqarah. Ya nggak apa-apa, tetap sah. Ya, cuma nggak mendapatkan kesunahannya secara urutan. Makanya itu yang saya sampaikan tadi itu. Ya, yang saya sampaikan tadi itu kesempurnaan itu eh, ketika berjamaah itu bisa jadi ada di antara kita yang kesunahan itu dilaksanakan sehingga menjadikan sholatnya itu sempurna. Kalau kita kan kadang sekenanya saja, apalagi yang masalah, itu sholatnya itu super super jet, nah, cepat. Terus Baik, selanjutnya Ustaz. Setelah bangun dari sujud itu berdiri, sebaiknya mengangkat kedua tangan pas dekap atau tidak mengangkat sujud. kedua tangan, Ustaz? Kalau sujud tidak ada. Kalau rukuk, itu ada ya. Sami Allah liman hamidah. Sujud nggak ada. Kalau sujud itu ada tapi orang Syiah, itu sholat di mana? Habis sujud itu gini. Nah, kalau Ahlussunnah wal ya. Baik, jelas ya Bapak Ibu ya. Kita ke selanjutnya. Lalu membaca surat As-Sajadah pada rakaat pertama dan rakaat kedua surat Al-San pada sholat subuh hari Jumat. Apa keistimewaannya Ustaz? Memang begini, kalau hari Jumat itu ada kesunahan, ada surat yang di dalamnya itu ada sajadah ya. Surat sajadah itu apa namanya, yang mensunnahkan orang itu untuk melaksanakan sujud. Misalkan ya, al-ata alal insani itu kedua. Yang pertama itu ada wasjud wa gadarib. Itu kemudian sujud ya, waktu membaca perintah untuk sujud pada ayat tersebut, kita sujud itu namanya sujud apa? Sujud sajadah ya, sajadah ketika dalam sholat. Maka nanti kalau Bapak Ibu di Mekah dan Madinah biasanya hari Jumat biasanya itu. Tapi tidak selalu ya, biasanya. Itu kalau misalkan tiba-tiba di pertengahan surat atau awal atau sebelum rukuk tiba-tiba sujud, maka ikutilah sujud. Ya, ikuti sujudnya, itu namanya sujudnya sajadah. Ya. Itu disunahkan. Tapi kalau misalkan imamnya bablas nggak sujud sajadah juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Itu memang kesunahannya khususnya di hari Jumat. Apa hari yang lain itu tidak sunnah? Ya, hari yang lain itu tidak sunnah. Iya, memang perintahnya itu hari Jumat. Nah, makanya selain hari Jumat itu jarang. Kalau pas kebetulan baca itu ya tetap ya sunahkan. Kalau pas baca waktu itu loh ya, pas baca waktu itu. Begitu Mas Watu. Baik, selanjutnya Ustaz. Kalau sholat tahajud misal ambil yang 2 rakaat, terus sholat witirnya apa bisa 1 rakaat Ustaz? Oh boleh, boleh itu paket hemat itu. Ya, tahajud paket hemat itu. Jadi witirnya 1,
tahajudnya 2, itu bagus itu. Untuk para pemula seperti kita ini ya seperti itu. Kalau bisa gini, ini paket pemula ini. Nah, namanya pemula ya paket hemat pahit. Jadi sholat isaknya di penghujung ya, sholat isaknya itu jam 3:30 ya. Ya, karena habis isak habis maghrib kelelahan, habis kerja, tidur, niat, ya Allah saya niat sholat tahajud sekaligus sholat witir dan sholat subuh. Nah, gitu ya. Habis sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat namanya sholat Ba'diyatul Isya, kemudian dilanjutkan 2 rakaat sholat tahajud 2 rakaat, kemudian dilanjutkan lagi sholat witir 1 rakaat, kemudian menunggu kira-kira 1/4 jam azan. Nah, setelah azan itu melaksanakan sholat sunnah fajar, terus kemudian sholat berjamaah. Kan enak itu. Semuanya serba merta itu itu paket paket hemat tahajud. Nah, Hemat komplit sudah. komplit kan paling enak kan. Jadi tidurnya panjang. Ya. Ini biasanya orang-orang jelas ya. tertentu yang apa namanya, yang secara fisik nggak kuat ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu boleh ya. Ya dipastikan hal seperti itu boleh. Kalau niatnya Ustaz, bagaimana? Nih nanya lagi niatnya bagaimana Ustaz? Usolli sunnatal witri rakaataini wa rakaatan. Ya. Usolli sunnatal 1 rakaat. 2 rakaat dan 1 rakaat. Sebenarnya kalau urusan niat itu agak janggal, makanya ada yang mengatakan, nah, 2, 1 itu boleh, ada yang langsung 3. Kalau langsung 3, nah langsung 3 itu riwayat yang pernah saya baca itu, kalau langsung 3 itu yang dibaca ini. Rakaat yang pertama itu al-ghasyiyah, hal ataka bukan. Sabbih isma rabbika a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a ila akhirih. Kemudian rakaat kedua yang dibaca apa? Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nah, kemudian rakaat yang terakhir kulhu itu. Nah, untuk kita kadang kelamaan ya. Nah, 2 kemudian tambah 1 yaitu kulhu sudah selesai cepat. Ya baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kalau kita lupa sholat asar tapi ingatnya kalau belum sholat pas adzan maghrib Ustaz. Karena bangun tidur siangnya ke sorean, terus kita sholatnya pas maghrib atau bagaimana Ustaz? Kalau sholat lupa, ya kalau sholat lupa itu tidak berdosa. Ya. A'darus sholati ithnani, udurnya sholat itu ada 2. Pertama anis wan naumu wan nisyan, tidur dan apa? Tidur dan lupa. Nah, Rasulullah pernah sholat subuh tapi jam 6:30 karena kesiangan. Maka ada istilah namanya qadha karena pernah Nabi itu sholat sholat subuh itu kesiangan. Jadi ceritanya begini, waktu itu Rasulullah SAW bersama para sahabat termasuk Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sudah dipesan nih, Bilal, ini saya kelelahan. Kalau kita ilustrasikan dengan bahasa sekarang ya, Bilal saya ini kelelahan. Saya itu mau tidur, takut nanti bangunnya kesiangan. Kalau nggak tidur kok kelelahan. Begitu disampaikan, Bilal biarkan saya Rasulullah yang terjaga, biarkan saya yang terjaga ya Rasulullah. Nanti saya bangunkan. Nah, saya bangun. Oh, ternyata ya semuanya karena kelelahan. Begitu bangun, Rasulullah duluan yang bangun. Bilal masih enak tidur. Terus dibangunkan. Bilal, gimana kamu ini? Kok malah masih tertidur? Ya Rasulullah, ghalabani naum. Aku sudah kelelahan tertidur ya Rasulullah. Ya sudah, fa'adzin ya Bilal. Ayo azan. Nah, azan tapi jamnya itu jam 6:30 matahari sudah muncul. Nah, maka itu yang dilakukan langsung adzan dan sholat, itu namanya sholat qadha, mengganti. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan dengan kisah itu, maka kalau kita lupa atau tertidur, segera ya segera. Nah, misalkan maghrib, loh kok sudah maghrib, sholat maghrib terus qadhaan habis maghrib itu segera dilaksanakan. Kemudian ada aturan yang mengatakan, oh jangan pada waktu itu. Besok asarnya berarti double. Habis sholat isya,
habis sholat asar, kemudian selesai sholat yang kemarin. Itu kalau satu ya, kalau satu sholat itu boleh. Tapi kalau sejak usia balik kemudian nggak pernah sholat mau qadha, itu sehari bisa berapa kali ya. Nah, jadi kisahnya gitu. Rasulullah pernah melakukan seperti itu dan akhirnya menjadi alasan bagi kita kalau ketinggalan baik ketiduran atau lupa itu boleh mengqadha. Nah, cuma bedanya kalau Rasulullah SAW seumur hidup hanya sekali, kalau kita sering kali ya, cuman ya bedanya di situ aja. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bila sebaliknya saat sujud terakhir, imamnya sudah mengangkat wajah dan duduk, makmum masih berlama-lama sujud mengingat ada nasihat ulama, panjangkan akhir sujudmu dan berniat di sana, doa di sana. Bagaimana hukumnya di situ, Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Ini sering saya sampaikan. Itu silakan dilakukan tapi pada sholat sunnah. Ya, dilakukan pada sholat sunnah. Memang ada hadis yang menceritakan, ya, mengisahkan sholat itu paling dekat dengan Allah yaitu dalam kondisi bersujud, akrob. Ya. Paling dekat seorang hamba dengan Allah yaitu pada sujud. Fa'aktsuru doa, maka perbanyaklah doa pada sholat. Itu para ulama menyarankan pada sholat sunnah. Sebab kalau sholat wajib itu pasti akan mengganggu kondisi. Buktinya apa? Ketika semua orang sholat, melaksanakan sholat, kan rata-rata itu sama kan? Paling yang melakukan itu satu dua. Saya perhatikan itu, loh ini ada ya jamaah pengajian ya, ya di rumah kami itu ada pengajian. Dulu sama sama seperti itu. Terus saya sampaikan, itu kalau kita menjadi imam itu pasti akan lebih lama dari sebelumnya, maka akan mengganggu makmumnya. Kalau menjadi makmum pasti akan mengganggu sekitarnya. Yang lain sudah at-tahiyatul mubarakatus, itu masih sujud. Begitu imamnya mau salam, itu baru duduk. Akhirnya apa? Ketinggalan. Maka sebaiknya dilaksanakan tatkala sholat sunnah. Insya Allah lebih aman dan tidak ada yang terganggu. Itu para ulama itu jalan dalam menyikapi seperti itu. Makanya ulama itu yang punya ilmu itu ternyata mereka itu yang punya sanad, mereka itu yang punya keterangan, oh ternyata begitu ya. Kalau kita berjamaah itu pasti ada yang bermasalah dalam proses jamaah kita dengan imam atau kita sebagai seorang imam atau sebagai seorang makmum. Demikian Mas Watu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini sering kita melihat, Ustaz, khususnya NU, ketika salam itu ketika salam kanan membaca doa Allahumma as'alukal fauza bil jannah, ketika kiri as'alukan najata minan nari wal afwa dari hisab. Itu bagaimana, Ustaz? Sedangkan yang kita lihat di Jakarta umumnya hanya salam saja. Itu bagaimana, Ustaz? Apa gimana itu? Ketika melihat jemaah-jemaah di Jawa Timuran NU itu ketika salam itu assalamualaikum warahmatullahi as'alukal fauza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najata minan nari wal afwa dari hisab. Ada seperti itu, Ustaz. Banyak, Ustaz. NU juga seperti itu. Bagaimana, Ustaz? saya malah nggak pernah mendengar. Mungkin kurang piknik saya. Tapi dipastikan ya, ketika sholat itu assalamualaikum tidak boleh ada kalimat yang lain. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan ada kalimat lain. Assalamualaikum warahmatullah. Karena kita masih dalam posisi sholat. Baru kemudian setelah selesai, Allahumma inna as'alukal jannah wa na'udzu min sakhatika wannar. Itu sering mendengar kalau setelah sholatnya selesai. Ya, setelah sholat selesai, assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inna as'aluka al-jannata, Allahumma inna as'alukal jannah wa na'udzu min sakhatika wannar. Kemudian Allahumma fili dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sering mendengar kalau itu. Kalau pas assalamualaikum Allah nggak pernah dengar saya. Berarti setelah assalamualaikumnya, Ustaz. Setelahnya. Iya, setelah assalamualaikum selesai, kanan ini selesai baru itu. Oke, itu kalau itu sering saya baca. Khususnya orang tua, Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'aluka al jannah, apa apa tadi Mas Fatut? As'alukal fauzan bil jannah. As'alukal fauzan bil jannah. As'aluka al fauza bil jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Itu selesainya ya, selesainya. Kalau kan masukkan itu berarti menambah sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada tentunya karena itu kondisinya masih sholat. Oke, Gitu. oke, jelas. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Simple, cukup simple padat saja jawabannya ya. Kita ke kalau salam belum selesai bacanya gimana Ustaz? Apakah tetap harus mengikuti imam? Kalau salam belum selesai. Ketika salam, kalau belum selesai, makmumnya maksudnya Ustaz. Apakah makmum itu terus melanjutkan? Ketika ya imam itu salam, ternyata makmumnya kok belum selesai membaca membaca bacaan itu tahiyat akhir itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyib. Kan intinya itu kan sampai sholawat ya, sholawat yang kedua sama pertama yang kedua ya. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa alaykum asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kan itu. Setelah sholawat ya Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad. Nah, itu Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Itu insya Allah cepat. Ya kecuali yang bikin lama itu kan yang nambah itu. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'ima ma qarribana. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzu fitnatil masiihid dajjal. Itu yang paling lama itu tambahan-tambahan itu. Kalau intinya enggak lama malah. Jadi saya sering menyampaikan kalau tambahan-tambahan itu hendaknya memang kalau sholat sendiri. Kalau tambahan-tambahan itu pada sholat wajib, ya pasti ada yang yang ketinggalan, gitu. Pokoknya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Itu insya Allah sangat pendek, simple. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kalau sholat bersama sesama wanita, jarak imam dan makmum berapa sentimeter? Karena ada yang bilang jaraknya cukup 20 cm, Ustaz. Ya tadi saya sampaikan, kalau makmum sama imam itu yang penting jangan sampai makmumnya itu di depan. Ya, pokoknya keabsahannya itu posisi kaki itu perempuan atau laki-laki itu menyambung di betisnya imam dan makmum itu. Nah, terus kanan dan kiri biar ada bedanya antara imam dan makmum. Nah, kecuali kalau jumlah banyak laki-laki itu karena itu nanti ada perbedaan ya. Kalau perempuan itu kesunahannya seperti itu. Ya, khusus perempuan dengan perempuan. Nah, kalau perempuan dengan laki-laki itu harus jauh, Mas Wadud. Jangan sampai, oh ini sunnah itu, wah sunnah kan, sunnah kita sendiri itu ya. Oh, ini misalkan sholat dengan pacarnya, wah sudah pacaran dosa lagi. Apa? Ditambahi dengan sholat sunnah atas nama sunnah, kemudian ini harus mendekat ini, wah ini sunnah baru ini, sunnah untuk kepentingan pribadi ini. Ya, laki-laki dan perempuan harus. Singkat padat Ustaz ya, kan masih ada beberapa ya. Insya Allah jam 7, 5 menit lagi selesai. Ini jam 7. Kak, salat tasbih itu artinya apa sih Ustaz? Ya, salat tasbih itu ada aturan tersendiri. Ya, membaca tasbih beberapa kali dalam sujud, dalam ruku itu ada aturan sendiri itu. Itu pernah saya sampaikan kalau nggak salah waktu
apa namanya, pada malam Jumat ya, bersama Kang Hasan dulu. Mungkin masih ada, apa namanya, YouTube-nya.